Ada yang ngaji ini, ada yang dagang nggak? Ada. Banyak nggak ini? Oh iya. Ini kudu tahu, kudu belajar kalau kita dagang tuh supaya dagangannya laris, supaya dagangannya sukses. Sebab Bapak manaqasat shadaqatun min malin, tidak akan mengurangi zakat itu daripada harta. Bila kemudian kita dagang, lalu caranya benar dan berzakat dengan benar ketika memenuhi ketentuan, pastikan dagangannya makin maju dan makin berkah adanya. Ini contoh, kita dagang motor, showroom. Motor banyak, ada 100. Ini kira-kira zakat enggak ini? Hah? Zakat enggak? Kenapa? Karena dagang motor. Anak kita motornya rusak. Kita pakai 1. Namanya niat dipakai. Enggak niat dijual. Waktu ngitung dagang yang dipakai ini jangan dihitung harta dagang karena udah dipakai. Atau dagangnya kelontongan. Lalu panci di rumah bolong. Kita ambil tuh panci dari warung, dari toko. Nah, ini panci yang di rumah yang udah gosong nih. Waktu akhir tahunnya jangan, karena ini mah udah dipakai. Yang masih didagangin aja yang dihitung, karena namanya niatnya berhenti. Karena buat pakai berarti enggak niat nyari untung, sedangkan dagang itu membolak-balikan harta untuk dijadikan untuk mencari keuntungan. Itu baru disebut dagang. Begitu. Ada orang dagangnya rumah, disebut bisnis properti, perumahan. Begitu. Perumahan. Setahun dia, dihitung nggak kira-kira? Wajib zakat nggak tuh rumah? Hah? Wajib nggak? Kenapa? Iya, dia dagang, dia rumah. Cuman 1 rumah dipakai buat anaknya karena anaknya nikah. Nggak ada rumah, dah buat lu aja. Nggak niat dagang. Itu nggak ada zakat. Jadi zakat mau barang-barang dagangan. Begitu. Barang-barang dagangan. Begitu. Barang-barang dagangan. Ini dagang. Biar kita rapi dulu. Dagang apa tadi contohnya? Dagang bakso. Kalau bakso tenis. Dagang bakso ini kita hitung mana aset, mana komoditi. Tuh, ibu bisa gambarin nih, kalau ibu saya sih bodang bakso, dagangnya adalah celana, baju. Ibu kira-kira aja sama, begitu. Ibu hitung. Ini contoh bakso. Kita harus pilih waktu kita setahun tuh. Mana aset, mana komoditi. Apa itu aset? Aset itu barang yang tidak dijual belikan. Namanya disebut aset. Mana komoditi? Komoditi itu yang diperjualbelikan. Namanya disebut komoditi.
barang dagang. Kita dagang bakso, ada gerobak. Kira-kira gerobak tuh dijual nggak? Enggak, jangan dihitung. Itu namanya disebut aset. Begitu. Ini enggak boleh dihitung dalam zakat. Dagang, aset. Dagang bakso, ada sendok. Dijual nggak tuh sendoknya? Enggak, jangan dihitung. Ada mangkok, begitu. Didagang nggak? Enggak, jangan dihitung. Kecap didagang nggak? Baik, ini dihitung. Jadi ketika kita mulai dagang kapan? Nih, sebelum kita baca kitabnya. Kapan setahunnya kita dagang? Nah, ini yang kita harus pahami betul kalau dagang. Kapan setahun kita dagang? Begitu. Maka dilihat dari modal. Dilihat dari modal. Bila mana modal buat dagangnya mencapai satu nisab. Bila mana modal dagangnya mencapai satu nisab itu 80 gram emas. Bila mana modal dagangnya mencapai satu nisab, maka setahun kita dari mulai niat dagang. Ingetin. Setahunnya kita sejak kita niat dagang. Duit ini sejak mengalokasikan duit untuk dagang. Kalau modalnya mencapai satu nisab. Bila mana modalnya tidak mencapai satu nisab, maka satu tahunnya menghitung sejak grand opening, sejak buka dagang. Buka dagang. Sambil contoh, kita dagang bakso. Modalnya, kira-kira berapa ya dagang bakso ya? Modalnya berapa kira-kira? Berapa? 1 juta cukup? Iya, yang bener aja modalnya berapa? 10 juta cukup? 5 juta cukup? 5 juta? Baik, baik. Iya. Ini kemarin ngomongnya cukup enggak? Jadi kalau ibu enggak cukup, saya tambahin lagi contoh ini modalnya. Karena jawaban ibu itu buat ibu ngerti begitu. Berapa? 5 juta. Baik. Modalnya 5 juta. Senisab zakat harta berapa? Zakat harta 80 gram. Berapa 80 gram itu kalau dirupiahkan? 160 juta. Begitu. Baik. 5 juta ini mencapai 160 juta enggak? Enggak. 5 juta ini kalau dibeli emas dapat 80 gram enggak? Berarti 5 juta itu kurang dari 1. Baik. Kita niat dagangnya hari ini. Tapi rencana bukanya 1 Ramadan. Atau Maulid besok dah. 12 Maulid kita pengen buka grand openingnya 12 Maulid. Tanggal berapa tuh? Iya 12 Maulid. September tanggal berapa? Tanggal berapa? 5 September. Baik. Maka kan kita niat nih dagang hari ini.
Tapi niat bukanya 5 September, 12 Maulid. Baik, 5 September atau 12 Maulid. Maka karena modalnya enggak mencapai satu nisab, kan duit ini dia beliin bakso, beliin mie, beliin kecap, kan begitu. Mengangsur, kan enggak sekaligus kedebluk semuanya dibeli, kan kagak. Benar enggak? Berproses. Maka karena kita ini tidak ada satu nisab modalnya, cara menghitung zakat kita, kapan mulai dagangnya? Kita tuh. Itulah setahunnya kita. Tutup bukunya kita. Ini yang ngaji nggak sama dagangnya. Begitu. Nggak sama tanggalnya. Kapan tutup buku kita? Sejak kita mulai dagang. Karena modalnya kurang dari senisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa minha zakatut tijarati, dan di antara macam-macam zakat itu adalah zakat perniagaan, perdagangan. Wahia wajibatun ala manittajara walau fi syai'in haqirin. Zakat dagang yaitu wajib hukumnya atas orang yang berdagang sekalipun barang yang didagang itu pada benda yang hina. Fatuqawwamu bidha'atuhu inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Maka dinilai barang-barang dagangannya di akhir tahun dengan apa yang dibeli barang itu dengannya. Fa in balagat bihi nisaban zakaha bi rub'il ushri min qimatiha wa illa fala zakata fiha. Maka jikalau sampai barang-barang itu dengan masturiyat bihi akan satu nisab, maka ia menzakatinya dengan 1/40 dari nilainya barang dagangan. Wa illa, jikalau tidak, fala zakata fiha, maka tidak ada zakat fiha pada barang dagangan. Summa in malaka malat tijarati bi'aini nisabin, kemudian jika ia memiliki akan harta dagangan dengan ain satu nisab, min dhahabin au fiddatin, dari emas atau perak, au bi aqalla min nisabin, atau kurang dari satu nisab, wa fi milkihi tamamuhu, dan pada kepemilikannya yaitu sempurnanya senisab, fa awwalul hauli min hini malakan naqdah, maka permulaan haul yaitu dari waktu ia memiliki akan uang itu. Wa in malaka malaha bi'urudi qinyatin, jika ia memiliki akan harta dagangan dengan barang-barang simpanan, au bidahabin au fiddatin, atau dengan emas atau perak, aqalla min nisabin, yang kurang dari satu nisab, walaysa fi milkihi tamamuhu,
dan tidak ada pada kepemilikan dia yaitu sempurnanya senisab, fa awwalul hauli yaumu bad'it tijarati, maka adapun permulaan tahun yaitu hari permulaan berdagang. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas zakat dagangan. Ada yang ngaji ini, ada yang dagang nggak? Ada. Banyak nggak ini? Oh iya. Ini kudu tahu, kudu belajar kalau kita dagang tuh supaya dagangannya laris, supaya dagangannya sukses. Sebab apa? Manaqasat sadaqatun min malin, tidak akan mengurangi zakat itu daripada harta. Bila kemudian kita dagang, lalu caranya benar dan berzakat dengan benar ketika memenuhi ketentuan, pastikan dagangannya makin maju dan makin berkah adanya. Apa sih dagang itu? Tijarah bahasa Arabnya. Tijarah adalah taqlibul mal li gharadi ribhin. Yang namanya tijarah itu adalah membolak-balikkan harta untuk mencari, mengharapkan keuntungan. Jadi yang namanya dagang itu barang yang ada dijual, barang yang dijual dibeli, diputar-putar-putar nyari untung. Itu namanya dagang. Nyari untung. Dan bagus, dagang itu pekerjaan yang mulia. Ada orang jadi pegawai gitu, semacam jadi PNS sama dagang. Pangkatnya di mata Allah tinggian orang dagang. Jauh begitu. Jadi pekerja sama pedagang lebih muliaan di mata Allah pedagang. Kalau orang dagang itu waktunya bermanfaat. Nah, kalau pekerja itu pekerjaan dikit diupayakan menjadi banyak. Biar lama. Hari Senin ini, lalu bisa si hari ini kerja kelar. Jangan sampai Jumat aja. Kalau kelar hari ini, besok dikasih pekerjaan baru. Begitu. Maka kagak berkah hidupnya. Jadi pegawai. Kalau orang dagang enggak. Kalau barang banyak, kalau bisa habis hari ini, habis. Jadi menyingkat waktu. Bagaimana dia supaya waktu itu berharga? Orang dagang begitu. Orang dagang. Kalau orang kayak kerja kantoran itu, nggak ada bos, nyantai. Ntar ada bos kasakusuk. Begitu. Dagang itu mulia. Nabi juga dagang, bisnis namanya. Itu mulia. Orang dagang. Yang penting mengerti aturan-aturan dagang. Jadi beli untuk jual, jual untuk beli. Itulah dagang, tapi tujuannya nyari untung. Nyari untung. Itu namanya dagang. Untung.
taqlibul mali li gharadi ribhin. Jadi dagang itu menukar-nukar benda, bolak-balikin karena mengharapkan mencari keuntungan. Berbicara zakat dagang ada syaratnya. Ada 6 syarat zakat dagang. Yang pertama, barang yang dijual tuh benda gitu, bukan mata uang. Jadi yang didagangin itu benda, bukan mata uang. Kalau kita dagangnya falas gitu, valuta asing, money changer, itu nggak ada zakat. Begitu. Sampai ulama bilang kasih kabar gembira kepada mereka yang usahanya money changer, tukar menukar duit, itu orang nggak ada zakatnya, nggak ada zakatnya. Orang yang money changer bingung hitungnya, beli jual barangnya itu nggak bisa untuk dihitung. Money changer tidak ada karena bukan benda. Benda itu ada benda hidup yang didagangin kambing, kebo, benda begitu. Kedua adalah niat dagang. Niatnya artinya nyari keuntungan. Niatnya begitu. Ibu beli motor, niatnya buat apa? Buat pakai. Namanya enggak niat nyari keuntungan, maka motor itu enggak dizakat. Maka motor itu enggak dizakati. Kenapa enggak dizakati? Niatnya buat pakai. Buat pakai. Ibu bikin rumah, niatnya buat pakai, buat tempat tinggal. Itu ada zakatnya enggak? Enggak. Sekarang lagi payah, akhirnya rumahnya dijual. Ada zakatnya enggak? Yang benar nih. Ada enggak? Hah? Kenapa? 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 Karena enggak niat dagang. Emang jual karena kepepet. Ada masalah. Apanya? Mau ngawinin. Iya. Itu namanya disebut karena kepepet. Iya. Iya. Hah? Iya. Menjadi yang pertama, barang yang didagangin bukan mata uang, tapi benda. Padahal mata uang juga benda juga. Gitu. Kedua, kudu niat dagang. Kalau niatnya enggak dagang, enggak. Ibu beli mobil, walaupun mahal, enggak niat dagang, niatnya pakai, maka enggak ada zakatnya. Ibu beli gelas, ada berapa gelas di rumahnya? Enggak ada zakat, karena enggak dagang. Begitu.
enggak dagang. Jadi kudu ada niat dagang. Kudu ada niat dagang. Yang ketiga, yang bakal kena zakat itu niatnya bareng saat kepemilikan. Jadi saat kepemilikan itu emang niatnya buat dagang. Jadi kudu ada niat. Niat dagang iya, kalau niatnya buat pakai enggak zakat. Ketiga adalah niatnya bareng dengan kepemilikan. Kalau ibu kemudian waktu memiliki mah niatnya enggak dagang. Ibu rumahnya gede banget. Gede. Akhirnya lama-lama pensiun. Hari ini kosong. Akhirnya ibu kosin. Di kosin. Emang niatnya mau buat pakai. Jadi niat memilikinya buat pakai. Di tengah jalan. Iya, di kosin, di kamarnya banyak. Begitu. Enggak zakat. Karena saat memiliki enggak niat dagang. Enggak niat dagang. Enggak. Kudu bareng. Yang keempat, harta itu disebut dagangan dan wajib dizakati, memilikinya dengan tukar tambah, dengan jual beli perpindahan. Dengan jual beli. Kalau tidak dengan jual beli, memilikinya enggak zakat. Contoh, kita punya bapak. Punya warung, punya toko. Bapak kita punya toko. Gede, toko apa ya? Kelontongan umpamanya. Atau toko baju, apa aja dah. Punya usaha, toko. Lalu mati bapak kita. Kemarin Rebo, dia meninggal umpama. Tuh toko itu namanya harta warisan. Seluruh barang-barang yang di toko itu adalah harta dari bapak. Ini nih namanya memilikinya bukan dengan jual beli, dengan warisan. Maka wajib zakat enggak? Enggak. Kecuali kita sebagai anak, nih Rebo wafatnya, baba kita. Hari ini kita mulai berpikir, pasal kubur, terusin apa dibagi nih panci piring nih, sama yang lain. Terusin aja dagang dah. Berarti mulai ngitung dagangnya hari ini. Iya. Mulai ngitung dagangnya hari ini. Atau seminggu yang lalu biar gampang. Kalau sehari masa sehari begitu. Baik. Rabu yang lalu wafat. Baba kita punya toko. Udah nuju hari semalam. Malam Kemis. Dia nuju hari. Baru kita ngomongin toko. Ini diapain? Terusin tuh maknanya kita niat dagang. Apakah dibagi? Kata kita atau ahli warisnya kita doang anak satu-satunya. Maka terusin. Berarti mulai menghitungnya hari ini.
menghitung bakal kita ngomongin zakat dagang. Begitu. Karena kemarin kita kagak dagang. Kan yang dagang Bapak. Maka yang zakat Bapak nantinya. Karena yang dagang dia. Begitu. Kita mendapatkannya dengan mewaris. Itu dengan warisan enggak ada zakat. Kayak tadi kita punya rumah biar jelas. Lalu kemudian kita kepepet, rumah sih enggak gede-gede amat, 500 meter. Oh gede, iya, di Pondok Indah. Oh gede, oh iya. Maka kemudian dijual. Lakulah tuh rumah umpamanya 20 miliar. Atau 5, iya begitu, 30, mantap. Iya. Laku tuh, berapa umpamanya? 20 miliar. Nah hari ini kita dapat duit dari jual rumah. Zakat enggak tuh? Zakat enggak? Kenapa enggak? Iya enggak niat dagang. Karena dijualnya enggak niat nyari untung. Dijualnya karena kepepet. Mau ngawinin. Maka kemudian nih enggak ada zakat. Dari jual rumah, sekarang punya duit. Lalu ditabungin. Kan begitu. Nah ini ditabungin. Deposit macamnya, ya kan, reksadana, begitu ditabungin. Hari ini ditaruh di bank, depositin, maka tahun depan kira-kira kena zakat nggak? Zakat apa? Zakat apa? Oh iya, zakat harta yang kemarin. Bukan zakat iya, begitu. Kecuali duitnya habis. Duit sih 20 miliar. Banyak. Tapi ternyata baba kita punya utang 20 miliar. Maka ada warisannya enggak? Lah kagak ada. Iya, kalau kagak ada. Begitu. Iya. Begitu. Ngitungnya begitu. Jadi yang keempat, memilikinya dengan jual bukan dengan warisan, bukan dengan hibah, begitu. Itu begitu. Yang kelima, harta dagangan itu tidak dipotong untuk dipakai di tengah-tengah sehingga enggak mencapai senisab. Di tengah haul itu juga tidak kena zakat. Begitu. Jadi harta dagangan itu tidak dipotong atau tidak diniat untuk dipakai. Tidak niat untuk dipakai di pertengahan tahun. Begitu. Pertengahan tahun itu dari mulai ini contoh. Kita dagang motor, showroom. Motor banyak, ada 100. Ini kira-kira zakat enggak ini? Hah?
Zakat enggak? Kenapa? Karena dagang motor. Anak kita motornya rusak. Kita pakai satu. Namanya niat dipakai. Enggak niat dijual. Waktu ngitung dagang yang dipakai ini jangan dihitung harta dagang karena udah dipakai. Atau dagangnya kelontongan. Lalu panci di rumah bolong. Kita ambil tuh panci dari warung, dari toko. Nah, ini panci yang di rumah yang udah gosong nih. Waktu akhir tahunnya jangan, karena ini mah udah dipakai. Yang masih didagangin aja yang dihitung. Karena namanya niatnya berhenti. Karena buat pakai berarti enggak niat nyari untung. Sedangkan dagang itu membolak-balikan harta untuk dijadikan untuk mencari keuntungan. Itu baru disebut dagang. Begitu. Ada orang dagangnya rumah, disebut bisnis properti, perumahan, begitu, perumahan. Setahun dia, dihitung nggak kira-kira? Wajib zakat nggak tuh rumah? Hah? Wajib nggak? Kenapa? Iya dia dagang dia rumah. Cuman satu rumah dipakai buat anaknya karena anaknya nikah. Nggak ada rumah dah buat lu aja. Nggak niat dagang. Itu nggak ada zakat. Jadi zakat mau barang-barang dagangan. Begitu. Barang-barang dagangan. Begitu. Barang-barang dagangan. Yang keenam adalah harta dagangan itu tidak dirubah menjadikan mata uang dengan dagangan baru. Biar gampang begini. Tidak pindah dagangan lain. Kita dagang rumah, akhirnya duit dari dagang rumah kita potong untuk dagang nasi uduk. Ini yang dagang nasi uduk zakatnya sendiri, enggak masuk pada zakat dagang rumah. Begitu. Bagaimana aturannya zakat dagang nih? Wahia wajibatun ala manit tajara walau fi syai'in haqirin. Zakat dagang hukumnya wajib. Kalau udah mencapai ketentuan, wajib ngeluarin zakat. Kalau enggak dizakati, dosa menyebabkan dagangnya hancur. Siapa yang diwajibkan zakat dagangan? Orang yang dagang apa saja. Walaupun yang didagangin barang rendahan. Dia dagang balon. Totet, balon. Kalau dagang mencapai senisab, wajib zakat. Kalau mencapai senisab, dagangnya abu gosong, dagangnya namanya syai'in hakirin, sesuatu yang rendah. Abu gosok dagangnya, kelihatannya giram, dikit-dikit tepuk tangan, kayaknya seneng banget tuh orang. Begitu.
kelihatannya doang. Puyeng dia, dipegang lagi belum ada yang beli. Tepuk tangan tuh bukan seneng, bukan kotor. Orang yang dagang wajib berzakat walaupun barang dagangannya rendahan, barang rongsokan, besi tua, tapi ada tontonan. Ya, enggak apa-apa. Kardus, tapi banyak kayak orang-orang Madura. Begitu, enggak apa-apa. Yang penting bagus dagang. Orang dagang tuh bagus. Begitu. Terus bagaimana cara menghitungnya? Maka barang dagangan ini dihitung dengan duit saat kita beli. Jadi berapa duitnya, berapa barang dagangannya. Singkatnya begini biar gampang. Kita dagang bakso. Bakso aja. Begitu. Bakso tenis. Begitu. Apa ke namanya lah. Begitu. Dagang bakso. Maka cara menghitungnya, kita hitung duit di laci. Begitu. Kita nih kadang kurang tertib dalam dagang. Jadi kurang bisa menghitung duit pada akhirnya. Saya ambil contoh, saya kurang paham nih ada orang dagang nih. Saya mau nanya. Ini dagang, rekening, ada rekening dagang, ada rekening pribadi. Seringkali orang kita itu nyampur. Dia dagang masuknya ke situ, ada orang ngasih duit sama dia biar gampang berapa ya 500.000 gitu. Ke rekeningnya ke situ juga. Benar nggak? Gitu. Ada nggak yang dipisah, ini dagang, ini sendiri? Ada nggak? Cakep, cakep. Nah ini ngaji enak nih. Begitu. Kita harus pisah. Mana rekening bisnis, mana rekening non bisnis. Begitu. Supaya kita itu bisa menghitung berapa yang kudu kita zakati. Dagangan kita ini wajib zakat apa kagak? Begitu. Jadi kan ada zakat harta, ya kan? Ada zakat dagang. Karena hartanya nyambung, ya hartanya itu juga. Dagang masuk rekeningnya itu juga. Apa aja ke situ. Begitu. Orang minjemin aja masuknya situ juga. Itu namanya dia kurang mengerti manajemen keuangan. Ini dagang, biar kita rapi dulu. Dagang apa tadi contohnya? Dagang bakso. Kalau bakso tenis. Dagang bakso ini kita hitung mana aset, mana komoditi. Tuh, ibu bisa gambarin nih kalau ibu saya sih bodang bakso, dagangnya adalah celana, baju. Ibu kira-kira aja sama begitu. Ibu hitung. Ini contoh bakso. Kita harus pilih waktu kita setahun tuh. Mana aset, mana komoditi. Apa itu aset? Aset itu barang yang tidak dijual belikan. Namanya disebut aset. Mana komoditi? Komoditi itu yang diperjualbelikan. Namanya disebut komoditi. Barang dagang. Kita dagang bakso, ada gerobak. Kira-kira gerobak tuh dijual nggak? Enggak, jangan dihitung. Itu namanya disebut aset. Begitu. Ini enggak boleh dihitung dalam
zakat, dagang, aset. Dagang bakso ada sendok. Dijual nggak tuh sendoknya? Enggak, jangan dihitung. Ada mangkok, begitu. Didagang nggak? Enggak, jangan dihitung. Kecap, didagang nggak? Baik, ini dihitung. Jadi ketika kita mulai dagang kapan? Nih, sebelum kita baca kitabnya. Kapan setahunnya kita dagang? Nah, ini yang kita harus pahami betul kalau dagang. Kapan setahun kita dagang? Begitu. Maka dilihat dari modal. Dilihat dari modal. Bila mana modal buat dagangnya mencapai satu nisab. Bila mana modal dagangnya mencapai satu nisab itu 80 gram emas. Bila mana modal dagangnya mencapai satu nisab, maka setahun kita dari mulai niat dagang. Ingetin. Setahunnya kita sejak kita niat dagang. Duit ini sejak mengalokasikan duit untuk dagang. Kalau modalnya mencapai satu nisab. Bila mana modalnya tidak mencapai satu nisab, maka satu tahunnya menghitung sejak grand opening, sejak buka dagang. Saya ambil contoh, kita dagang bakso. Modalnya kira-kira berapa ya dagang bakso ya? Modalnya berapa kira-kira? Berapa? 1 juta cukup? Iya, yang bener aja modalnya berapa? 10 juta cukup? 5 juta cukup? 5 juta? Baik. Iya. Ini kemarin ngomongnya cukup enggak? Jadi kalau ibu enggak cukup, saya tambahin lagi contoh ini modalnya. Karena jawaban ibu itu buat ibu ngerti begitu. Berapa? 5 juta. Baik. Modalnya 5 juta. Senisab zakat harta berapa? Zakat harta 80 gram. Berapa 80 gram itu kalau dirupiahkan? 160 juta. Begitu. Baik. 5 juta ini mencapai 160 juta enggak? Enggak. 5 juta ini kalau dibeli emas dapat 80 gram enggak? Berarti 5 juta itu kurang dari 1. Baik. Kita niat dagangnya hari ini. Tapi rencana bukanya 1 Ramadan. Atau Maulid besok dah. 12 Maulid kita pengen buka grand openingnya 12 Maulid. Tanggal berapa tuh? Iya 12 Maulid. September tanggal berapa? Tanggal berapa? 5 September. Baik. Maka kan kita niat nih dagang hari ini. Tapi niat bukanya iya 5 September, 12 Maulid. Baik, 5 September atau 12 Maulid. Maka karena modalnya enggak mencapai 1 nisab, kan duit ini dia beliin bakso, beliin mie, beliin kecap, kan begitu.
Mengangsur kan gak sekaligus kedebluk semuanya dibeli kan kagak. Benar nggak? Berproses. Maka karena kita ini tidak ada satu nisab modalnya, cara menghitung zakat kita kapan mulai dagangnya kita tuh. Itulah setahunnya kita. Tutup bukunya kita. Ini yang ngaji nggak sama dagangnya. Begitu. Nggak sama tanggalnya. Kapan tutup buku kita? Sejak kita mulai dagang. Karena modalnya kurang dari senisab. Modalnya 5 juta. Jadi kalaulah kita umpama 12 maulid, kita pakai hijriyahnya. 12 maulid lah rencananya kita mau dagang. Maka kemudian kita buka tuh grand opening 12 maulid dari modal 5 juta. Maka setahun kita di 12 maulid. Dihitung setiap 12 maulid. Ada berapa duit, ada berapa komoditi. Begitu, barang dagangan. Cara ngitungnya begitu. Tapi, kalaulah kita modalnya mencapai senisab. Ini biasanya bisnis besar. Ya kan? Dia modal sampai 400 juta. Kayak orang dagang air besar itu. Begitu. Bikin itu modalnya ratusan juta. Biar gampang modalnya kita pengen dagang air. Air apa? Biru, merah, apa aja ada namanya. Begitu. Modalnya ratusan juta. Biar gampang modal kita 200 juta. Ada senisab nggak tuh? Ada, bahkan lebih. Niatnya sekarang, hari ini. Niatnya. Tapi bukanya 12 maulid. Maka kita zakatnya menghitung dari niat. Begitu. Dari ini karena modalnya udah 1 nisab, begitu. Umumnya kalau dagang modalnya nggak hampir ratusan juta ya, dagang kecil-kecilan ya baik. Yang tadi dagang bakso modalnya 5 juta. Maka biar gampang kita balik berarti 12 maulid tahun lalu tuh mulai dagang. Anggap hari ini 12 maulid. Berarti satu tahun. Anggap hari ini 12 maulid. Kan begitu. Namanya haul. Maka hari ini mulai kita tutup buku, hitung. Duit di laci ada berapa? Inilah yang tadi saya tanya itu, dipisah nggak duitnya? Tuh begitu. Duit cash ada berapa? Hasil dagangan bakso nih yang kita puter-puter tuh. Kalau kemudian rekeningnya namanya apa? AA begitu. Yang dari bakso nih. Maka kemudian itu dihitung. Oh, duit yang ada di laci ini adalah 30 juta. Duit yang di laci. Artinya duit yang ada 30 juta dari perputaran dagang yang dulu modalnya 5 juta. Duit cashnya ada 30 juta. Ini kalau ngelihat duit 30 juta enggak zakat. Karena 30 belum senis. Cuman dalam dagang nggak boleh ngitung duit doang, termasuk komoditi non aset. Bukan aset. Jadi duit cash berapa tadi? 30 juta kita hitung. Ada gerobak, tetek, bengek, segala macam. Gerobak dihitung nggak? Dihitung nggak? Dihitung. Kenapa dihitung? Didagangin. Kan saya bilang mana aset, kita harus paham.
mana aset, mana barang dagangan. Begitu. Ini gerobak nih didagangin nggak? Jadi dihitung nggak? Jangan dihitung gerobak. Mangkok jangan dihitung. Sendok jangan dihitung. Ini namanya disebut aset. Tidak didagangi. Nah, kita hitung mie, Indomie gitu. Didagang nggak tuh? Didagang. Lihat di gudang berapa karton Indominya tuh. Kecap didagang nggak? Saus didagang nggak? Didagang. Apalagi dah tuh saus. Cuka dijual, dagang nggak? Sasa didagangin nggak? Cabe, sambal didagangin nggak? Nah, itu dihitung. Berapa barang yang di gudang? Mie sekian karton, kecap sekian karton, cuka sekian karton, saus sekian karton, begitu. Semuanya dihitung apa aja, bakso ada berapa. Ternyata kalau diuangin yang di gudang itu adalah 150 juta. Cuman bentuknya barang. Ini disebut komoditi. Bentuknya barang. Duit cash 30 juta. Yang berbentuk barang segala macam itu nilainya 150 juta. Maka 30 juta ditambah 150 juta yang bentuknya barang. Sama dengan 180 juta. Kalau dibeliin emas dapat 80 gram nggak? Baik. Maka wajib zakat. Begitu cara ngitungnya. Berarti kita wajib zakat. Kita tuh dari dagangan. Kata kita, boro begitu. Gua dagang nasi uduk habis mulu. Gitu. Sama anak, sama cucu. Untung yang nggak ada. Ibu berarti belum wajib zakat. Begitu. Belum wajib zakat. Begitu. Belum kalau begitu. Enggak ada zakat dagang. Maka ibu harus dilihat duit tuh. Harus dipisah. Ini duit apa, ini duit apa. Biar kita bisa tahu. Lah kalau nggak dipisah ibu nyampur aja. Banknya satu. Orang dia dagang juga di situ. Apalagi bayarnya pakai barcode, ya kan? Nah, bayar situ. Ada saudaranya bagi duit masuknya situ juga. Apa aja masuk situ juga. Ada nggak yang modal begitu tuh? Banyak nggak? Waduh. Ini kan ngeberatin dia. Berapa sebetulnya dagang kita ini untung apa rugi? Ibu kurang nangis sama Allah kalau kayak begitu. Kenapa? Perasaan duitnya banyak. Padahal dagangan itu rugi sebetulnya. Karena ibu enggak teliti di dalam cara penghitungan uang. Begitu nyampur jadi satu. Padahal ini duit bukan dari dagang. Begitu dagang. Begitu dagang. Lihat orang-orang dalam bernegara, saya potong. Bila kita usaha, lalu enggak membuat bank usaha, rekening usaha, habis rekening kita dianggapnya hasil usaha aja sama negara, dimintain pajak semuanya, jebol semuanya, habis gara-gara apa? Kita enggak rapi. Kita rapi, inilah usaha, inilah bukan, begitu. Sehingga kita tahu, oh berarti kita tuh usahanya minus, kelemahannya di mana, evaluasi, kayak begitu. Ya, begitulah kita menghitung.
menghitung. Di dalam kita dagang. Jadi dihitung begitu. Berapa ini? Oh, totalnya sekian, wajib zakat. Begitu, wajib zakat. Oh, totalnya sekian, enggak wajib zakat. Jadi tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung. Begitu juga hari ini kita menghitung wajib zakat. Ada enggak yang kudu dibayar dari kemarin-kemarin duit orang, namanya juga orang dagang. Ada barang orang dititip sama kita, bener enggak? Yang kudu dibayar. Nah, yang kudu dibayar dipotong. Poindun, saya belum lunas kemarin 2 juta, potong 2 juta. Karena duit ini harus dikasih. Karena udah masuk jatuh tempo apa? Pok mumun 5 juta, ini potong 5 juta. Tapi kalau yang besok, bulan depan jatuh temponya, itu masih kita hitung sebagai duit kita. Tuh begitu. Setelah kita hitung barang dan uang cash, ada senilai senisab 80 gram emas, maka kita zakat 2,5%. Kata kitab kita, fa'in balagot bihi nisoban zakah birubil usri min qimatiha. Kalau barang kita dengan uang cash itu ada senisab, maka kita zakati dengan 1/40 atau 2,5% zakat. Jadi kita tinggal ngelihat kalau kita dagang, kita harus paham. Begitu. Maka saran saya, kalau ibu dagang, supaya jangan nyampur zakat uang dengan zakat dagang. Begitu. Begitu. Jadi kalau nyampur rekeningnya tuh perasaan kita duitnya banyak padahal dagangan kita lagi rugi karena kita nggak paham. Begitu, nggak paham. Jadi barangnya itu dihitung, jangan duit cash doang. Begitu. Nah, kita hitung kapan kita mulai dagang, diinget-inget tuh. Tanggal pertamanya. Waduh, saya gak inget-inget ya. Dagang ya kapan ya. Begitu aja, kadang tutup, ya kadang buka. Bukan mulai dagangnya. Kapan? Ini dihitung. Supaya kita tuh paham. Kalau ibu dagangnya macam-macam. Ibu dagang bakso juga. Ibu dagang buah juga. Umpamanya. Maka rekening bakso lain, rekening iya, karena beda. Kalau ibu campur jadi satu, bakal yang tadinya ini akhirnya yang tadinya enggak bakalan zakat jadi ibu nggak bisa hitung sebetulnya untung apa rugi gitu dari barang ini. Ya pokoknya ini untung, ini keuntungan ini dari barang mana? Apa dari dagang bakso kah? Apa dari dagang buah kah? Ibu nggak bisa itu. Begitu. Karena ibu kurang rapi. Pokoknya untung aja. Akhirnya jadi satu. Padahal dagang bakso 12 Maulid. Dagang buah. Apa ya? 27 Rajab. Lah itu mah zakatnya nanti 27 Rajab. Zakat ini lain. Karena jadi satu. Akhirnya semuanya zakatnya jadi satu. Bisa aja yang ono tidak dizakati karena belum masuk haul. Akhirnya ketarik jadi ngitungnya susah. Karena rekeningnya nyampur. Ada nggak yang model begitu? Oh banyak. Banyak. Atur. Mana dagang? Itu namanya manajemen keuangan. Diatur biar kita tahu
duit ini, begitu paham kita. Mana yang kita zakati, mana yang enggak kita zakati. Kalau enggak kita zakati lalu kita zakati, masih bagus. Sodako. Yang ngeri, yang kita wajib zakati pada akhirnya enggak kita zakati. Contoh, kita mulai dagang 12 maulid. Lalulah nyampe hari ini 12 maulid. Lumayanlah kita dari hasil dagangan kita. Begitu omsetnya, segalanya, sampailah kita labanya. Adalah uang hari ini nih. Biar gampang aja, totalnya itu 500 juta. Hari ini dari dagangan itu. Begitu umpamannya. Lalu kata kita, entar aja zakatnya Ramadan. Ya kan? Ramadan ngeluarin. Maka saban hari sejak hari ini 12 maulid. Dosa. Itu bikin bangkrut. Karena apa? Karena dia mengulur-ulur zakat. Percis pengen ditahan-tahan sampai Ramadan. Iya, itu bisa terjadi orang dagang. Makanya kita harus tahu kalau dagang, mula kapan kita dagang. Begitu, kayak ibu punya duit nabung di bank, mula kapan ibu mencapai duit seharga senisob. Itulah, jadi enggak kemudian zakat tuh Ramadan aja. Enggak, yang Ramadan mau zakat fitrah. Adapun zakat dagangan enggak di Ramadan, tergantung dagangnya. Kapan kita dagang? Ketika dagang tuh 1 Januari, biar gampang karena ibu udah enggak kenal Hijriah. 1 Januari kemudian mulai dagang dan ibu ingat waktu 1 Januari modalnya cuma 10 juta kala itu. Maka berarti modal itu tidak senisob. Grand openingnya 1 Januari. Berarti setiap 1 Januari kita zakat. Ada yang mulainya 2 Januari. Berarti 2 Januari menghitung. Jadi saban hari orang fakir miskin dapat zakat. Dari berbagai orang dagang. Begitu. Diatur tuh Islam tuh. Tergantung dagangnya kita. Tapi kembali, ibu itu duit cash plus barang-barang di dagang. Barang dagangan. Gitu. Itu baru dihitung. Barang dagangan. Ini adalah pokok di dalam dagang. Supaya kita benar. Kalau benar cara ngitungnya, fa insya Allah dagang kita nggak bakalan bangkrut. Nggak bakalan. Kalau benar. Begitu. Tapi kalau kita nggak benar, repot. Jangan sampai duit zakat itu racun atau ketulangan. Kemakan kita. Kalau sampai kemakan kita, jadi masalah. Orang ketulangan mau nggak usah segede tangan, kecil aja. Itu di tenggorokannya tuh nyangkut. Begitu. Kata kita begitu, sumain malaka malat tijarati bi'aini nisobin. Kalau kita memiliki harta dagangan itu sejumlahnya 1 nisob, maka mulai kita menghitung setahunnya sejak niat dagang. Bukan sejak mulai buka. Grand opening mulai buka. Kalau modalnya 1, umumnya modal tuh nggak mencapai 1 nisab. Apalagi dagang balon. Gitu kan ya Allah, paling modalnya berapa. Ya kan? Begitu. Tapi dagang balon juga lumayan. Begitu dagang balon, begitu. Orang dagang kangkung aja bisa haji,
Begitu dia jual kangkung sama kebunnya. Bisa Haji. Benar nggak? Tuh begitu. Jadi kemudian kalau kita dagang modalnya di bawah 1 nisab, maka mulai kita 1 tahunnya ulang tahun dagangnya sejak buka dagang. Ya, ibu itu kalau dagang supaya benar begitu. Ya duitnya untungnya kepake buat bayaran bocah sekolah, bocah ganti HP, baju seragam. Ya ibu berarti belum zakat. Berarti ibu walaupun dagang masih boleh nerima zakat. Begitu. Walaupun dagang. Ya enggak cukup ternyata duitnya. Begitu. Muter-muter ngawetin doang. Begitu. Kayak begitu. Inilah namanya disebut zakat dagang. Kalau bapaknya ibu-ibu ini dagang punya toko wafat. Nah, mulainya dari ibu. Niat nerusin dagang enggak? Niat dari ibu inilah yang bakal kena zakat. Bapaknya 1 Januari. Ibu pas zakatnya Agustus. Nyatanya di Agustus tahun depan. Karena udah habis urusan orang itu sama Allah. Ganti urusan kita. Dihitung nih. Supaya benar cara penghitungannya dan jangan sampai berdosa. Segini aja, silahkan kalau ditanya. Baik. Baik. Iya. Usaha. Iya. Usaha. Bukan. Kalau kemudian dia mendapatkan daripada warisan, maka apakah dia kena zakat tidak? Pertanyaannya mau diterusinkah dia atau tidak begitu. Artinya setelah menjadi warisan dia, apakah mau dipakai dia? Mau dia dikasih orang karena udah punya dia, apakah dia diteruskan? Ketika dia diteruskan, mulai ngihitungnya dari dia. Kalau bapaknya Januari dia kudu zakat, dan dia ketika mendapatkan itu wafatnya di Agustus dan niatnya di Agustus nerusinnya, maka perputarannya dia adanya di Agustus, istilahnya begitu. Karena beda orang. Iya. Iya, baik. Iya. Iya. Iya, tapi enggak begitu. Cara menghitungnya, jangan-jangan di tengah jalan dipakai, betulin gentengnya, betulin begitunya. Duit dari yang ada tuh mencapai senisab enggak begitu. Duit yang adanya. Kalau udah begitu.
misalnya pas tanggal 2 September itu belum mencapai 1 miliar misalnya, taruhlah baru ada 100 juta, Iya. kurang-kurangin ya. Iya. Berarti dihitungnya nanti September tahun yang akan datang baru dia kena wajib zakat lagi kalau dia sudah 1 nisab. Kurang-kurangin gitu ya? Bukan. Jadi begini cara ngitungnya. Tapi dari bunda kita ini kan banyak numpuk dari yang diceritain tuh. Sekarang dia anak warisan dari bapaknya. Maka waris dari bapaknya itu kan timbul pertanyaan. Apakah ahli warisnya dia doang apa bukan? Kan begitu. Si orang itu waktu bapaknya wafat, bapaknya si bapak ini, anggap si bapak ini namanya Andi, biar gampang. Waktu Andi ini wafat, orang tuanya Andi masih hidup enggak? Ibunya enggak ada. Istrinya? Iya istrinya berarti. Kan berarti harta itu bukan punya si ini anak ini, masih ada punya ibunya. Nah, punya dia berapa, punya ibunya berapa, kan begitu. Maka ibunya kan dia dapat tuh 1/6 dari warisan bapaknya. Kalaulah itu harta bapaknya 1/6. Artinya kalaulah kemudian itu barang itu biar gampang aja, kontrak ada 6, 1 punya ibu, 5 punya dia. Enggak punya dia semuanya. Mana yang punya ibu, mana yang punya dia. Itu harus dia tahu. Kan harus dibagi warisan itu. Lalu si ibunya wafat, ya kan? Nah baru si ibu ini menambah hartanya dia yang dia dapat dari sang ibu. Yang tadi mah pertama dapat dari bapak. Ini harus dihitung kayak begitu. Nggak bisa pada waktu komunal lalu diakui milik kita, milik saya, milik kita bersama. Berapa ahli waris yang ada, begitu. Nah, kalau yang tadi itu anggap uangnya, mestinya zakatnya hari ini. Lalu ternyata duitnya dipakai-pakai, sampailah hari ini cuman ada 100. Karena tidak cukup. Ya maka tidak zakat. Ntar tahun depan lagi di tanggal yang sama. Begitu bunda ngitungnya. Tahun depan di tanggal yang sama. Ada enggak tuh? Begitu duit itu enggak ada lagi, enggak zakat. Begitu. Habis. Begitu. Iya. Iya, artinya sebetulnya inilah yang kebetulan dalam kajian kemarin pada bab jenazah itu kan kita jelasin bahwa harta itu perlu dibagi seminggu sesudah wafat. Ini dibagi ini bukan dibagi eksekusi, dipernahin. Mana jatahnya si ini, mana jatahnya si ini, biar ketahuan. Jadi setiap bulan karena dia masih kecil, dia sekolah, bisa jadi dia bukan dibayarin. Tapi dia bayar sendiri dari harta dia yang dia dapat dari warisan. Kalaulah dia masih kecil begitu. Berarti dia kaya. Walaupun dia anak yatim, ini kagak bisa dikasih zakat. Karena dia kaya. Begitu. Makanya anak yatim dalam bab zakat enggak masuk hitungan karena bisa aja anak yatim itu kaya. Jadi singkatnya kalau mau menghitung ini kan zakat dagang atau kalau zakat uang kemarin udah. Kalau zakat dagang kita hitung berapa penghasilan yang ada nih. Kalau kemudian kita dapat penghasilan ini sekian, penghasilan ini sekian. Ini akhirnya kita yang ngegabung jadi satu menjadi zakat harta. Dengan sendirinya wajiblah kita zakat. Yang tadinya enggak mesti wajib. Makanya jangan digabung-gabung. Pure inilah bisnis kita. Jadi aliran peredaran dunia bisnis ini ketahuan. Ini berapa ini? Begitu. Jadi kalaulah kemudian kita dagang.
Hari ini udah setahun senisob nggak dapat. Singkatnya kalau dagang ini 2 rumus yang ada. 2 rumus ini nggak boleh hilang. 1 haul, 2 nisob. Ini paling pokok. Haul 1 tahun, cuman mulai tahunnya kalau orang dagang melihat modal awal. Kalau modal awalnya senisob dari niat, kalau enggak senisob dari mulai buka. Ini namanya haul. Kedua nisob, batas minimum wajib zakat dengan menghitung uang cash dan barang-barang dagangan yang belum kita jual, begitu. Karena duit untuk beli itu dari duit dagang, duit beli itu. Maka itu dihitung. Bila mencapai 1 nisab wajib zakat, bila tidak mencapai 1 nisab tidak wajib zakat. Begitu. Kayak begitu cara ngitungnya. Kalau dia mau sedekah urusannya dia. Kita nggak bisa menghitung global seperti orang tadi kontrakan itu. Umpamanya 2 juta, ada 10 berarti 20 juta kali 10 bulan aja 200 juta. Itu hitungan kita, tapi berbeda dengan hitungan si pemiliknya. Kenapa beda? Dia kudu bayar listrik, dia bayar ininya mampet, gentengnya bocor, apalagi kebanjiran. Ini kan kepake. Nah, sisa uang ini nih yang bakal kita hitung pada akhir tahun. Kalau yang tadi si ponakan itu, kalau bunda kita termasuk orang yang bantuin, kapan dia dapetin tuh waktu bapaknya wafat? Di saat itulah kalau dia niat nerusin, waktu tanggal bapaknya wafat itulah menjadi akhir tahunnya dia. Atau awal tahunnya dia menjadi akhir tahunnya dia. Karena di saat itu dia baru memiliki. Begitu. Baru memiliki. Yang tadinya biar gampang begini. Bapaknya tadinya Januari. Setiap Januari menghitung harta bapaknya. Begitu tuh. Lalu kemudian wafat di Agustus. Maka di Agustus ini kita sebagai anaknya ahli waris tunggal. Maka kita mulai milik kita. Lalu apa kita mau terusin, apa kita pakai? Nah disinilah peranan bakal zakat dagang itu bakal masuk. Peranannya. Begitu. Akan masuk. Tapi kalau kemudian nggak ada. Kata kita, ya rumahnya gua pakai. Ya nggak ada. Motornya gua pakai ya. Kagak ada zakat kayak tadi. Dengan 6 aturan yang ada. Sodako betul bunda. Kalau sodako seikhlasnya dia. Jadi intinya yang kita mau maksud, ajaran agama itu enggak nyulitin sama kita. Begitu kesimpulannya. Enggak nyusahin kita. Tapi memudahkan kita. Memudahkan kita. Memudahkan kita. Inilah perlunya uang harus diputar. Kalau tidak bisa. Begitu. Airnya dia habis begitu aja. Putar dia. Itu kayak begitu. Ini adalah rumus. Kurang lebih demikian. Olah. Iya. 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 Iya atas nama bapaknya ya ibunya. Iya betul bunda. Iya kalau memang kemudian itu enggak mencapai seperti apa yang tadi. Kalau mencapai ya dilihat. Pokoknya tinggal kemudian kita, kalau ibarat kita ngobrol sama dia, keterangan dia itulah menjadi kita bisa menjawab, kamu wajib zakat, kamu tidak. Begitu dari keterangan yang dia bakal sampaikan kalau dia yang mengelola. Kalau dia mau orang lain lagi, maka yang mengelola ini kita tanya. Karena jangan sampai dia nggak zakat. Kasihan kalau ternyata dia wajib zakat. Karena ngomongin zakat tidak ngomongin umur. Tapi ngomongin memiliki. Biar kata bocah, kalau dia hartanya ada, bakal kena zakat. Begitu. Kurang lebih demikian. Oh, sama-sama. Wallah. Baik. Iya boleh. Ntar sebentar bunda ini dulu di depan. Iya. Iya. Iya.
dia. Pertengahan tahun uang dia punya uang dipinjamin temannya, begitu dia mau bayar wajib zakat dia belum bayar ke yang dipinjam itu Gimana? Nah ini kan dia 1 Januari. Lalu kemudian sekarang nih hari ini aja biar gampang. Hari ini 1 Januari. Nah, harta yang ada nih ada senisab enggak? Kalau belum berarti nggak ada zakat. Baik. Ya, jadi begini, umpamanya hari ini nih. Jadi dengan dia dagang 1 Januari. Artinya berarti iya baik. Jadi begini dulu Bunda. Jadi kan sayanya ini belum begitu paham dengan pertengahan tahun. Kan begini Bunda. Zakat itu 2, nisab, haul. Nisab tuh batas minimum wajib zakat. Itu namanya haul berarti tahunnya. Tadi tuh Januari. Sekarang ketemu Januari berarti sudah 1 haul. Begitu, udah haul namanya. Nah, pada hari ini sekarang 1 Januari kita hitung duit kita. Semuanya cash tuh sama barang-barang yang ada. Kita hitung nih hari ini semuanya. Begitu termasuk duit kita yang ada di orang kayak tadi. Bukan buat emang kudu begitu. Iya, dihitung kan duit kita juga yang di orang tuh. Nah, kita hitung mencapai enggak yang tadi tuh 80 gram emas. Kalau dihitung 100 tadi berapa? 60 juta. Baik. Kalau lagi emasnya kalau 2 juta begitu ya. Biar gampang begitu. Maka kalau kita mencapai, maka wajiblah kita zakat. Bagaimana duit kita yang di orang tuh? Nah, sesudah dihitung nih, kemarin sudah kita jelasin. Duit kita yang di orang ada 2 tugas agama. Apakah kita mau talangin? Artinya zakatnya kita keluarin dulu. Umpama duit hari ini nih bersama dengan barang-barang yang ada adalah kurang lebih 400 juta duit kita. Artinya duit cash cuman ada 200 juta. Yang berbentuk barang-barang ini ada 200 juta. Berarti kan hari ini 1 Januari ada 400 juta. Tapi masih ada barang kita di orang. Keuntungannya tuh barang kita berapa tuh yang dia belum bayar. Itu dihitung secara global. Kan bukan keuntungannya doang. Modal-modalnya itu dibawa juga kan. Berapa tuh duit kita sama orang tuh? Nilainya 100 juta. Berarti 400 juta plus 100 juta yang di orang. Maka sama dengan 500 juta. Baik. Bagaimana cara menzakati yang 500 juta ini? Agama yang 100 juta di orang itu dikasih 2 cara. Apakah ditalangin dulu zakatnya sama kita? Dari 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Maka 2,5 juta ditambah dengan 10 juta. Dari 400 juta yang ada. Maka kita zakatnya 10 juta. Plus 2,5 juta nalangin duit kita yang belum dibayar. Itu silahkan. Kalau caranya mau kalau kayak begitu. Atau, ini yang 2,5 juta nih. Atau, kita nggak talangin. Berarti kita zakatnya cuma 10 juta. Tapi ingat, teman kita yang belum bayar ini, saat dia bayar, kita belum zakati. Ini yang menjadi stroke, darah tinggi, penyakit, dagang rugi. Ini. Kalau kemudian dia bayar, yang 100 juta tuh kebetulan dagangan kita lagi rugi. Nih alhamdulillah ada rezeki. Padahal
Di duit 100 juta tuh belum kita zakati. Itu salah kita. Begitu kalau kemudian kita main makan aja. Maka dari dua cara terserah, agama tidak paksa kita. Apakah kita mau nalangin ngezakatin? Kata kita kalau gua talangin, kalau dia bayar. Kalau kagak, 2 kelebihan 2,5 juta. Tapi ada sodako nanti ganjarannya kalau dia kagak bayar sampai mati, istilah kata. Tapi kalau kita enggak bayarin, enggak apa-apa juga, enggak dosa. Emang duitnya belum kita terima. Tapi diingat ketika dia bayar, walaupun cuman 1.000 perak. Biar gampang bayarnya berapa dia? Cuman dia bayar cuman 1 juta. Dia ngangsur dari 1 juta. Ingat, dari 1 juta yang dia kasih, belum kita zakati. Keluarin lagi 25.000. Ntar lagi dia ngasih 500.000. Keluarin lagi 12.500 untuk zakat. Itu yang belum kita zakati. Silakan. Repot kita puyeng. Kalau puyeng talangin. Tapi agama tidak paksa kita. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Iya Bunda. Iya. 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 Iya, kalau kemudian dia usaha namanya disebut milik bersama. Harta yang namanya dagang orang banyak, maka dia harus dipotong dengan zakatnya bila kemudian dia mencapai 1 nisab daripada dagangan itu. Namanya milik bersama. Caranya jangan dibagi keuntungan dulu biar selamat, potong zakat dulu. Setelah potong zakat dari rame-rame itu tentu zakatnya mengikuti dari saham yang dia ada. Berapa dia naruh di koperasi itu. Begitu simpanannya. Itulah bakal dihitung. Tentu yang 1 juta sama yang 100.000 bakal beda. Yang 100 juta sama 1 juta tentu bakal beda. Keuntungannya juga kan bakal beda. Tergantung daripada pendapatan yang ada dari duit dia. Tidak sama. Begitu cara ngebaginya. Maka kemudian potong dulu. Baru kemudian dibagi keuntungan. Supaya dia jangan sampai makan duit daripada duit itu. Kalau mencapai 1 nisab. Tadi kalau koperasi-koperasi kecil lah. Yang duitnya cuma seperak doang. Yang gak zakat belum. Begitu. Kalau belum mencapai senisab. Usaha itu. Orangnya, orangnya maksudnya pemiliknya, ownernya, komisar yang punya usaha ini, seluruhnya. Jadi artinya kalau ngomong anggota, intinya semua individu yang ada yang digabung jadi satu. Ini biar gampang ini aja. Saya ambil contoh biar mudah. Ini kan kita bikin koperasi, begitu. Lalu kemudian kita naruh duit, ada yang 1 juta, 2 juta, segala macam. Terkumpullah modal, ternyata 400 juta. Berarti modal itu mencapai 1 nisab. Dari mulai itu belum buka tuh, ingetin tuh bakal zakatnya dia. Dengan itu, tapi tentu milik bersama. Sehingga menghitung zakatnya bersama. Artinya semuanya dikenakan. Semuanya. Karena jadi satu. Yang tadinya kita nggak zakat, orang kita cuma 2 juta doang. Gara-gara gabung di situ, kita masuk di situ, ikut memiliki itu, maka kita kena zakat bila kemudian mencapai 1 nisab. Ini gambarannya begini Bunda. Kambing. Kita punya kambing 1 ekor. Wajib zakat enggak? Enggak. Tapi kita ini mau dagang. Ada orang 40 masing-masing ngasih 1 ekor. Berarti kambingnya ada berapa? 40 ekor. Kalau udah setahun ini bakal wajib. Padahal tadinya enggak. Itulah yang namanya corporate. Korporasi itu bisa memberatkan, bisa meringankan. Bisa meringankan. Bagaimana yang meringankan? 2 orang. 1 orang punya 40 ekor kambing. 1 orang punya 40 ekor kambing. Kalau masing-masing berdiri sendiri,
yang ini zakat 1 ekor, yang ini zakat 1 ekor. Berarti totalnya 2 ekor. Karena bikin korporasi dia gabung jadi 1, maka zakatnya cuma 1/2 ekor. Ya ini zakatnya 180 tuh. Ini ringan kalau kasus kayak begitu. Maka semuanya jadi menghitung dana yang ada begitu. Jadi anggota, ketua, segala macam, intinya semua individu yang terlibat di dalam koperasi itu dikenakan zakat. Jadi sehingga sebelum membagi keuntungan, ya betul, keluarkan dulu zakatnya. Kurang lebih begitu, Bunda. Wallah alam.